Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Emma Nurliana dari kelas MNJ 21 Gabungan NPM 21411072. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pelaporan berkelanjutan. Definisi: pelaporan berkelanjutan atau sustainability adalah proses melaporkan informasi yang bukan finansial melainkan tentang kinerja perusahaan dalam beberapa aspek, seperti lingkungan, sosial, ekonomi, dan pemerintahan. Pelaporan berkelanjutan harus melampirkan informasi yang realistis, andal, terverifikasi, dan dapat dibandingkan. Tujuan dari pelaporan berkelanjutan adalah menginformasikan kinerja perusahaan dalam segi ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta meningkatkan transparansi keterampilan sebagai bukti bentuk pertanggungjawaban perusahaan terhadap investor dan pelanggan. Selanjutnya adalah manfaat. Pelaporan berkelanjutan atau sustainability reporting memiliki beberapa manfaat antara lain. Yang pertama yaitu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan dalam hal kinerja lingkungan, sosial, ekonomi, dan pemerintahan. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan seperti investor, pelanggan, dan masyarakat umum terhadap perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan risiko dan sumber daya perusahaan. Yang keempat, meningkatkan kinerja perusahaan yang berkelanjutan dan mempromosikan pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu metode penerapan. Dalam pelaporan berkelanjutan atau sustainability, beberapa metode yang digunakan meliputi yang pertama yaitu Triple Bottom Line atau TBL. Metode ini mengukur kinerja perusahaan dalam 3 aspek, yaitu ekonomi, lingkungan, dan sosial. Laporan berkelanjutan mencakup informasi tentang kinerja perusahaan di setiap aspek ini. Yang kedua yaitu Global Reporting Initiative atau GRI. GRI adalah salah satu standar pengelolaan laporan berkelanjutan yang paling banyak digunakan karena komprehensifnya. GRI menyediakan standar disclosure yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk menyampaikan informasi tentang kinerja dalam lingkungan sosial dan ekonomi mereka. Yang ketiga yaitu International Organization for Standardization atau ISO. ISO juga menyediakan standar pengelolaan laporan berkelanjutan, termasuk ISO 2600 yang merupakan standar pengelolaan manajemen sumber daya. Yang keempat yaitu Principles for Responsible Investment atau PRI. PRI adalah inisiatif yang mengembangkan prinsip yang diikuti oleh investor untuk mengintegrasikan aspek keberlanjutan dalam keputusan investasi. Yang kelima yaitu Sustainability Accounting Standards Board, SASB. SASB menyediakan standar pengelolaan laporan berkelanjutan yang diperlukan untuk menyampaikan informasi tentang kinerja perusahaan dalam lingkungan sosial dan ekonomi. Yang keenam yaitu United Nations Global Compact atau UNGC. UNGC menyediakan standar pengelolaan laporan berkelanjutan yang diperlukan untuk menyampaikan informasi tentang kinerja perusahaan dalam lingkungan sosial dan ekonomi. Next, contoh penerapan. Contoh pelaporan berkelanjutan sustainability reporting dapat ditemukan pada berbagai perusahaan yang mengelola sumber daya manusia, mengurangi dampak lingkungan, dan mengembangkan program sosial. Berikut adalah beberapa contoh pelaporan berkelanjutan. Yang pertama yaitu PT Trimega Bangun Persada Tbk. Laporan keberlanjutan 2022 ini mencakup tahun fiskal 2022 dan menyediakan informasi tentang kinerja perusahaan dalam aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola. Laporan ini disusun sesuai standar GRI dan mencakup berbagai indikator termasuk penggunaan material ramah lingkungan, perubahan iklim, dan program kesehatan dan keamanan kerja. Yang kedua yaitu perusahaan manufaktur lainnya. Laporan
Berkelanjutan ini menjelaskan bagaimana perusahaan mengidentifikasi dan mengelola dampak lingkungan sosial dan ekonomi dari operasionalnya. Laporan ini juga menjelaskan bagaimana perusahaan mengembangkan dan mengelola program sosial untuk meningkatkan kinerja SDM dan mengurangi dampak negatif lingkungan. Yang ketiga, perusahaan pertambangan. Laporan berkelanjutan ini menjelaskan bagaimana perusahaan mengelola sumber daya manusia dan mengurangi dampak lingkungan dari operasionalnya, termasuk penggunaan air, pemanfaatan energi, dan pengelolaan sampah. Laporan ini juga menjelaskan bagaimana perusahaan mengembangkan dan mengelola program sosial untuk meningkatkan kinerja SDM dan mengurangi dampak negatif lingkungan. Next, kesimpulan. Kesimpulannya, pelaporan berkelanjutan adalah alat penting bagi perusahaan untuk mengukur, mengelola, dan melaporkan dampak mereka terhadap aspek sosial, lingkungan, dan ekonomi. Ini dapat membantu organisasi atau perusahaan untuk mencapai tujuan berkelanjutan mereka, memenuhi harapan pemangku kepentingan yaitu investor dan pelanggan, dan meningkatkan keberlanjutan bisnis perusahaan. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan dan saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.